Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-8 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah yang manusia mendengar kesabaran Yesus iman kekuatan berfirmanlah yang mampu manusia mendengar bersabdalah yang Yesus iman kekuatan. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali datang ke rumahnya yang kudus ini, karena kita berkesempatan menyelesaikan tugas aktivitas kita selama seminggu yang lalu, melewati berbagai rintangan dan tantangan, dan mendapatkan penuh berkat sukacita, kedamaian, dan mungkin ada yang masih berjuang, dan tetapi kita boleh istirahat sebentar datang ke rumahnya yang kudus untuk mendengar sabdanya. Karena kita percaya sabda Tuhanlah yang kembali menguatkan kita, mengarahkan kita, memberi kita harapan baru memasuki tahun dan minggu yang baru. Kami juga berterima kasih atas nama Sekolah Tinggi Teologi Aldi Medan yang telah memberi kesempatan bagi Regina Octavia selama 2,5 bulan belajar mengaplikasikan ilmu teologi yang dia pelajari di STT Aldi Medan. Kami berterima kasih kepada dosen-dosen yang mengajarnya di lapangan,
pendeta resort, guru parlagutan, para sintua, majelis, dan preses di KPA dengan pendidikan yang dia terima melalui praktik nyata, dia mendapatkan insight baru, ide-ide baru, dan modal dalam pelayanannya di GBKP jika Tuhan berkehendak menahbiskannya menjadi pendeta. Dan itu akan menambah semangatnya juga melanjutkan studinya di STT, dan semester ini dia akan masuk semester 7, pada semester 8 dia akan bisa menyusun proposal skripsi dengan harapan nanti bisa dia menulis GKPA. Dia mengambil judul skripsinya misalnya implementasi visi misi GKPA di GKPA Jalan Cangkir. Wah, ini kan menarik. Implementasi unggul melayani dalam kebersamaan di GKPA Jalan Cangkir. Sehingga Regina boleh melihat implementasi apa unggul melayani itu di kategorial, di majelis, di jemaat, sehingga nanti itu tawarannya sebagai sumbangan akademis bagi GKPA. Jika berkenan, semoga dia berkenan. Karena semakin banyak orang menulis tentang GKPA, maka GKPA dipakai Tuhan melayani dunia ini. GKPA semakin dikenal menjadi alat Tuhan mengembangkan kerajaan. Semoga Regina tertarik nanti. Kalau mau, aku pun pemimpinnya enggak apa-apa. Selamat ya, terima kasih atas pengorbanannya. Salam buat ayah ibu, kakak adik yang mensupportmu dalam masa CP ini. Terima kasih juga buat GKP Jalan Cangkir yang memberi akomodasi, tempat, canda tamu baginya, sehingga dia merasakan GKP rumahnya sendiri. Semoga nanti bertemu juga jodohnya di sini kan, menambah semangat GKP kan. Oke, minggu ini kita telah masuk minggu ke-8. Setelah Trinitatis, tema yang akan kita renungkan ialah Allah sendirilah hakim. Allah sendirilah hakim. Di batasan diri do hakim. Berbicara tentang hakim, kita langsung terbayang mungkin dengan peristiwa Brigadir J ya, saling menghakimi ini. Baik pengacara Brigadir J, pengacara Putri, pengacara dan sebagainya, pengacara ini saling menghakimi kan. Macam-macam. Kalau kita nonton video-videonya kadang jadi pusing juga menontonnya. Mana yang benar? Karena semua menyatakan kebenaran. Sehingga kita bisa saling menghakimi, baik yang pro Brigadir J, baik yang pro Putri, ya, saling menghakimi. Saya sebagai orang Batak pilih Brigadir J misalnya, sehingga apa yang dikatakan pengacara Putri, mana aja ini? Kira-kira gitu. Apalagi ini orang Batak sama orang Batak pula kan pengacaranya. Satu Simanjuntak, satu Buru Simangunson. Ya, tapi jangan lihat itu. Kita sekarang belajar Allah yang menghakimi. Ini sekarang yang mau kita pelajari. Pastilah ke dalam bahasa Ibrani dan konteks Ibrani hakim itu dalam bahasa Ibrani disebut syafat. Peran Tuhanlah yang mau kita lihat menghakimi, bukan peran manusia. Kalau manusia menghakimi pasti ada tedeng alim. Pasti ada pro kontra. Pasti akan memihak. Walaupun saya katakan aku netral, tapi terkadang marga darah katanya mengalir bagi orang Batak ya. Atau nepotisme pasti membela. Tetapi Tuhan sebagai hakim, Tuhan menjadi pribadi yang memerintah, menghukum, dan memutuskan perselisihan. Jadi tidak ada tedeng alim. Tuhan akan menegakkan keadilannya, seadil-adilnya. Sehingga manusia tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak merasa dimenangkan. Tetapi keadilan Tuhan, hakim yang dilakukan Tuhan akan membawa damai sejahtera, membawa kita kepada ketenangan dan kebahagiaan. Ini yang kita lihat. Dan memang hadir yang seadil-adilnya yang telah datang ke dunia ini ialah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menghakimi dunia. Dia datang menjadi hakim yang agung, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi seandainya Tuhan datang sekarang, Tuhan Yesus, yang pertama diadili ialah kita yang hidup. Maka selama kita hidup, mari berlaku adil, mari berlaku baik, mari berlaku sesuai kehendak Tuhan. Sehingga ketika pengadilannya datang, kita layak masuk surga. Kita ditemukan menjadi hamba yang setia. Kita ditemukan hamba yang beriman. Sehingga layaklah masuk surga. Dan yang kedua nanti Allah menghakimi orang yang mati.
di belakang. Tapi kita yang hidup. Karenanya kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kita siap diadili. Jangan menunda pengadilan atau bersembunyi menunggu pengadilan. Kalau kita bersembunyi dari dunia ini, Tuhan tidak bisa menyembunyikan keadilannya, masalah kita, kejahatan kita di hadapannya. Maka janganlah munafik, janganlah bersandiwara. Karena Tuhan melihat kejahatan kita, dosa kita. Semakin cepat kita mengaku dosa, datang mengaku dosa, setiap minggu mengaku dosa, maka pengadilan Tuhan tidak berlaku untuk kita. Karena kita ditemukan menjadi hamba yang setia. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana gambaran Allah yang adil dan menghakimi umat manusia dalam perikop Mazmur yang kita baca? Ada beberapa gambaran Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur sebagai hakim yang mengadili kita umat manusia. Yang pertama, Allah menghakimi seperti api menjilat dan badai yang dahsyat. Kalau kita baca ayat yang ketiga, dikatakan begini, Allah kita datang, tidak akan berdiam diri di hadapannya, apa dikatakan? Api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Jadi kalau kita ini adalah orang yang berperilaku jahat, kita berpotensi menghakimi orang, kita berpotensi berdosa, lalu itu adalah makanan api neraka, maka ketika Tuhan berdiri di hadapan kita, apinya membumi hanguskan kita. Jadi janganlah jadikan diri kita, hidup kita, perilaku kita jilatan api neraka. Tapi maunya tidak ada bahan bakar dalam diri kita yang menjadikan kita terbakar hangus di hadapan kita. Jadi mengapa terjadi kebakaran? Karena di dalamnya ada bensin, misalnya ada minyak yang ketika ada nyala api langsung melalap bangunan. Karena apa? Ada di situ bahan bakar yang membumi hanguskan bangunan itu. Jadi tubuh dan pikiran dan roh kita hindarilah dari bahan api yang membakar kita mati. Yang membuat kita mati, kebakaran dan hangus ialah kejahatan, dosa kita. Dan keadilan Allah tidak bisa saya dikatakan tadi disembunyikan. Aku mau bersembunyi. Disembunyikan di bawah apapun, kalau itu memang ada jilatan api bagi kita, maka Tuhan membakar kita dimanapun kita berada. Jadi jangan sembunyikan kejahatan. Jangan sembunyikan dosa. Tapi mengaku. Maka dikatakan marilah bangkit berdiri mengaku dosa-dosa kita. Maka katakanlah, ya Tuhan, 1 minggu ini aku berdosa kepada istriku, kepada suamiku, kepada anakku, kepada gerejamu, kepada masyarakat, kepada bawahanku. Aku melakukan ketidakadilan, aku melakukan kesewenang-wenangan. Kata-kataku kotor, jahat, hina, tindakanku senonoh. Maka Tuhan berkata, sekalipun dosamu seperti kermiji, aku akan membuat putih seperti salju. Tuhan mengampuni dosa kita, pulang dengan orang baru. Tanpa beban, tanpa dosa, tanpa jilatan api neraka. Jadi setiap datang ke gereja kita sedang membersihkan dosa kita. Membuang dosa kita. Supaya Tuhan menyucikan kita kembali. Dan ketika Tuhan datang, tidak ada jilatan api yang menghanguskan kita. Amin. Agak borak loh. Berarti mau dosa yang konsentrasi. Saya sampaikan kepada kita, nyatakanlah diriku ini tidak ada jilatan api neraka. Ketika Tuhan datang, aku tidak punya bahan bakar untuk dibakar oleh Tuhan. Karena apa? Aku setiap hari mengaku dosa di hadapannya.
Maka Luther selalu berkata, akuilah dosamu setiap saat, setiap berdosa. Maka setiap orang Lutheran selalu berdoa itu, di ujung doanya, Tuhan ampunilah dosa-dosa. Ketika kita mengaku dosa, saat itu juga kita menjadi orang suci, orang benar. Itu yang pertama, gambaran Tuhan yang menghakimi umat. Yang kedua, Allah berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ini ayat 4, kita baca bersama dulu. Ayat 4, 3, 2, ya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Jadi Tuhan berseru kepada langit di atas dan berseru kepada bumi di bawah untuk mengadili siapa? Berarti tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala dosa, pelanggaran, kejahatan kita bagi Allah terbuka. Mau di mana berjumpa? Di langit Tuhan tahu. Di bawah bumi Tuhan tahu. Mau bersembunyi di mana? Di kolong apa? Di kolong lemari, di kolong meja, di kolong mana mau kita sembunyikan dosa kita? Tuhan tahu. Jadi kalau misalnya kembali ke Brigadir J sekarang, semua akan disembunyikan ini kan fakta. Ada yang menyembunyikan barang bukti, ada yang menyembunyikan cerita aslinya, tempat misalnya TKP dihilangkan, semuanya bagi Tuhan itu tidaklah tersembunyi. Nanti akan ada fakta-fakta baru yang muncul kalau Tuhan hendak menyatakan keadilan. Ini yang menarik. Sehingga Tuhan itu dalam rangka menghakimi manusia, dia berseru ke langit, berseru ke bumi. Artinya tidak ada kesempatan bagi kita mengunci dosa, menyimpan dosa. Buanglah dosa. Karena semakin banyak kita berdosa, kita simpan kan makin capek nih. Kan? Tapi kalau kita buang dosa kita ke Tuhan, kan ringan, jalannya pun ringan kan. Bertemu dengan orang pun sendiri, tidak cemburu. Itu yang kedua, bagaimana Tuhan mengadili, menghakimi umatnya. Yang ketiga, Allah menghakimi dengan cara pemberian kurban umatnya. Ayat yang kelima. Bagi umat Israel yang datang kala itu memberi kurban persembahan, dia memberikan sapi jantan yang tambun, memberi perpuluhan, memberi ucapan syukur, supaya Tuhan tidak membuka aibnya, supaya Tuhan tidak menyalahkan dirinya. Tuhan berkata apa? Aku tidak senang dengan persembahan. Aku bukan kekurangan kurban. Tetapi motivasimu memberi itu tidak benar. Jangan memberi supaya dipuji orang. Jangan memberi supaya dihormati orang. Jangan memberi supaya mengatur orang. Tapi memberilah dengan ikhlas, tulus, dan rela. Ini persembahan yang Tuhan berikan. Maka persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Jangan persembahan yang mati. Ini persembahan yang hidup adalah kita, diri kita. Ini yang hendak Tuhan katakan. Jadi Tuhan menghakimi orang-orang yang memberi persembahan dengan motivasi sama. Tetapi berilah persembahan syukur yang menyatakan diri kita mengenal kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita mengenal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menerima pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita mengucap syukur. Mengucap syukur tidak hanya memberi uang, tapi mengucap syukur dengan kata-kata, dengan sikap kita yang sopan, yang melakukan perintah Tuhan. Itu sudah persembahan syukur. Bukan soal berapa banyak yang kita beri, tetapi seberapa banyak syukur kita mengenal kebaikan Allah dalam hidup kita. Itulah syukur. Banyak orang seperti ini yang memberikan persepuluhan atau persembahan syukur supaya
Dijagi lewat terima kasih on keluarga on tanya koma atau songonon. Berarti kan supaya memberi supaya Tuhan menjawab doa kita, supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Itu kan motivasi yang tidak pas. Tetapi memberi syukur karena aku telah diselamatkan Tuhan, karena aku telah diberkati Tuhan, karena aku telah diberi Tuhan kesuksesan, kesehatan, karena aku diberi kekuatan walau masih sakit. Nah, itu ucapan. Nah, ini yang mau ditegur oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghakimi persembahan kita, kurban kita, karena motivasinya tidak tepat. Jadi berilah persembahan syukur dengan ikhlas dan tulus. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah ke-8 minggu perintah atas yang ke-8? Yang pertama, Allah menghakimi tanpa memihak siapa. Jadi penghakiman Allah tidak tedeng aling, tidak pandang muka, tidak pandang suku ras, tidak pandang agama. Dia akan menghakimi setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan di hadapan. Dia akan menghakimi setiap orang yang melanggar hukum-hukum. Itu yang pertama. Tentu yang kedua ialah sebagai orang yang percaya, kita tidak terlepas atau tidak luput dari pengadilan kita. Wah, aku ini orang GKPA. GKPA ini kan orang baik-baik, orang ini tidak pernah berdosa bersalah. Maka Tuhan tidak akan menghakimi kami. Oh, tunggu dulu. Semua orang percaya. Karena apa? Tubuh kita ini lemah. Roh kita penurut. Terkadang memang iman kita sudah bagus. Ke gereja baguslah. Nanti ke gereja aku akan benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Sampai di gereja rumpi duluan. Akhirnya emosi naik. Jadi gagal menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Jadi kalau sudah fokus menyembah Tuhan dari rumah, fokuslah. Sembahlah Tuhan. Jadi kalau mau cari masalah, sebenarnya mana-mana pun bisa mencari masalah. Tapi kalau sudah mau beribadah kepada Tuhan, fokuslah. Supaya jangan nanti terhakimi oleh Tuhan kita. Yang kedua, jadi tidak ada yang terbebas dari kita. Dari penghakiman Tuhan. Yang ketiga, hindarilah menjadi hakim bagi orang lain. Kalau kita menemukan kesalahan orang, kejahatan orang, jangan hakimi mereka. Itu bukan hak kita. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Jadi kalau kita mau bertemu orang hanya ingin melihat kesalahannya, lalu menghakiminya, maka kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah bertindak seolah-olah Tuhan. Kita yang paling benar di dunia ini. Lalu menghakimi orang. Hati-hati. Kita pun orang lemah yang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Karenanya kalau ada orang melakukan kejahatan dan dosa, tegurlah dia, nasihati, beri dia bimbingan, bukan menghakimi. Sehingga gereja kita menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi ada orang lemah, kita yang merasa kuat imannya, bimbinglah dia. Sehingga dia tidak tersesat, tapi kembali kepada jalan yang benar. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak karena firman-Mu telah kami dengar, mengajar kami bahwa Tuhanlah hakim kami. Allah sendirilah hakim kami. Karenanya kami diajar supaya kami tidak menganggap diri kami boleh bersembunyi di hadapan dari kejahatan dan dosa kami. Karena Tuhan melihat segala pelanggaran dan dosa kejahatan kami.
Kami tidak rentan dari segala kelemahan itu. Karenanya kami memohon supaya Tuhan mengajar kami tidak menghakimi sesama manusia. Karena Tuhanlah yang punya hak menghakimi kami yang salah. Ajar kami mengerti, memahami, menghayati, melakukan kebenaran firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga dan keempat.